Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Eh, Saat ini ada sebuah hal yang baru dalam HMPS. Ini merupakan program kerja dari ICT dengan nama POMET, Podcast Mathematics. Kita nggak membahas soal matematika ya, tapi kita ngobrol santai karena konteksnya di sini adalah jurusan pendidikan matematika. Ini merupakan program terbaru yang ada di HMPS Pendidikan Matematika. Kali ini kita akan ngobrol santai bareng seseorang yang sudah cukup familiar di HMPS Pendidikan Matematika. Beliau adalah seorang ketua HMPS Pendidikan Matematika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, masa bakti 2020-2021. Siapa dia? Beliau bernama Arya Widianto. Kita sapa terlebih dahulu. Apa kabar, Pres Arya? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, gimana hari-harinya? Ya, berjalan lancar aja Jalan kayak dengan biasa baik aja, ya. insyaallah. Kuliah, alhamdulillah aman kuliah. Aman aman. Aman insyaallah. Ini udah semester berapa nih sekarang? Ya alhamdulillah, udah semester Semester tua 7 juga ya. sih, semester 7 sekarang. Iya. Sebenarnya kita kan satu angkatan ya. Iya, Ngapain kita makanya. nanya ya? Oke, ini dia Pres Arya. Beliau mahasiswa pendidikan matematika angkatan 2018, jadi satu angkatan dengan saya. Sebelumnya belum memperkenalkan diri ya saya. Saya itu Fikri Ananta Barudin, sama dari angkatan 2018. Oke, Pres. Di sini kita bakalan ngobrol santai nih dan sharing ya. Ada beberapa topik yang kita bahas, yaitu ada 3. Mungkin bisa jadi bakalan ngalor ngidul kita karena Iya. kita ngobrol santai di sini. Topik yang pertama saya akan membahas dan menanyakan serta sharing bersama mengenai pengalaman-pengalaman dulu masa maba, mahasiswa baru sampai sekarang. eh Pres Area ini menjadi seorang ketua HMPS kan ya. Waduh. Oke, gimana sih perbedaan ataupun eh, proses yang ada gitu dari zamannya Pres Area itu menjadi seorang mahasiswa baru yang mungkin nggak tahu apa-apa gitu kan karena beda dengan gimana namanya, lingkup sekolah dengan lingkup kampus gitu. Apa yang Pres Area rasakan sampai sekarang? Boleh mungkin sharing dan cerita. Iya, makasih Fikri. Bismillah ya. Kalau kita sharing-sharing mengenai masa-masa dulu, di zaman jahiliyah mungkin ya. Waduh, jahiliyah. Enggak Enggak, jahiliyah banget, itu mah tapi ya sebutan aja ya karena berarti ya. iya, karena, jujur dulu waktu Hmm. masih jadi mahasiswa baru, karena emang lingkungan di keluarga itu tidak banyak nih, nggak banyak yang menjadi seorang mahasiswa atau berkuliah gitu Oh, melanjutkan lanjut pendidikan. pada Jadi perguruan tinggi. waktu saat menjadi mahasiswa baru tuh sangat bingung, Ya. pastinya bingung banget. Ini harus ngapain? Kita jadi mahasiswa baru, akhirnya ya udah, karena kurang pengetahuan ya nanya-nanya, akhirnya cuma ke teman dan ke kakak tingkat yang waktu itu emang sudah dari zaman PBAK ya. Iya, Kita zaman PBAK udah diberikan kelompok, diberikan mentor. Wah, itu bantu banget sih betul betul betul. bagi kita-kita yang kurang tahu nih untuk menjadi mahasiswa baru. Tapi seiring berjalannya waktu ya, karena emang bagaimanapun juga pastilah kita selama sejauh dari awal sampai sekarang ya, pastilah udah banyak banget perbedaan nih. Iya, betul. Apalagi bisa jadi ketua HMPS tuh nggak tahu Sebuah juga hal sih yang kok bisa ya. kok bisa ya? Bahkan bingung ya. Iya, Nah, apalagi karena dulu nggak ada heeh. kepikiran sama sekali. Iya, betul betul. Ya pikirnya cuma kuliah itu belajar belajar ya. Dan menjadi guru nantinya gitu Iya, ya. karena kita pendidikan matematika Iya. ujungnya lulus jadi guru. Tapi ternyata ada hal lain yang memang harus kita cari gitu di perkuliahan ini. Selain akademik ya tentunya di bagian organisasi juga.
Oke, betul betul. Makanya semenjak semester 2 ya, mungkin semester 2 awal, eh alhamdulillah tertarik banget nih untuk masuk HMJ Mm-mm. atau masuk misalkan teman-teman ada yang berminat kalau di UIN ada Dema ya. Ya Iya betul. itu sangat bikin tertarik lah. Iya, Kenapa sih? Karena ya ilmu-ilmu yang bisa didapat tuh ya malah kebanyakan dari situ. karena Ilmu-ilmu. nggak ilmu yang mungkin tidak ada di dalam kelas Hmm, ya, di ruang iya. kelas. Makanya perjalanan dari maba kalau emang nggak tahu apa-apa ya tentang perkuliahan ya wajib banget buat teman-teman sebenarnya ikut di organisasi, mau itu Iya, iya, organisasi betul. apapun, Iya, di ranah apapun ya teman-teman wajib banget pokoknya. Karena ya dari mana lagi kita bisa dapat ilmu yang berbeda dengan yang ada di betul perkuliahan. Kita betul berkuliah, betul. belajar-belajar, ya masih aja kayak dulu di sekolah. Di sekolah kan juga emang belajar organisasinya ya ekskul mungkin atau Iya OSIS, betul. MPK. Kalau di perkuliahan ya jujur ada apa ya, ada suasana yang berbeda gitu Iya di tentunya. setiap Tingkatnya pun lebih tinggi ya, mm, Pres ya. mm, mm. Nah, itu kan dari apa ya yang tadi Pres bilang ya. Tentunya awalnya ya pasti polos gitu, nggak tahu apa-apa kan gitu dari Pres Area ini, karena mungkin latar belakangnya jarang yang mungkin dari keluarga atau saudara yang sampai pada tingkat perguruan tinggi ya. Hmm. Tapi itu tidak menutup kemungkinan seorang Pres Area ini bisa mengembangkan dirinya gitu di apa Universitas Syarif Hidayatullah ini, yaitu melalui ya tadi kan bimbingan. Tentunya di univ itu ada PBAK, bimbingan dari kakak tingkatnya, sehingga lebih terarah gitu bagaimana kita menjalani perkuliahan Iya ya betul betul banget. di universitas yang kita apa tempuh di sini gitu. Nah kemudian eh, di pas maba itu kan ya, kalau ini nggak apa-apa ya bahasanya gua aja ya, Iya iya kita santai ya. tadi belum belum nyebut diri sendiri sebagai apa loh. Iya ya. Eh, jadi apa sih di momen-momen apa sih gitu yang mungkin rest area alami gitu ketika maba, momen lucu atau apa gitu yang mungkin membuat terkesan gitu, apa ya, mungkin ada hal lucu yang mungkin sampai sekarang nggak bisa dilupakan gitu. Wah, kalau momen lucu Bingung ya. sebenarnya banyak banget. Banyak. Tapi kalau mau di recall lagi ya bingung milih yang mana. Mungkin Eh, ini ya lebih ke keseruan bareng teman-teman di kelas sih. eh, Apalagi dulu kita masih di masa-masa iya iya offline, belum belum ada pandemi nih. Kayak iya iya. sekarang masih enak lah ngapa-ngapain pasti seru karena ketemu temen tuh di kelas bareng-bareng setiap hari itu pasti ada aja hal-hal yang Iya iya gila betul. yang ya bikin kehidupan kita di kampus tuh lebih berwarna. Oke oke. Mungkin contohnya kayak makan bareng di Ubin. Tapi Jubin. Ah, sebenarnya di Ubin itu ada eh, alas tapi tebus pandang semacam plastik gitu. ah. Tapi Oh, tembus pandang banget. iya iya. Jadi seolah-olah kita nggak ada alas makan di Ubin tuh. Seolah-olah Ya makan di Ubin aja udah alasannya diubin kayak apa ya? alasnya. Ya udah plong aja gitu di Ubin, Oke oke. ditaruh semuanya makanannya. Ya tapi gitu ya satu aja. Hmm, Jadi gila-gila gitu aja. Atau misalkan eh waktu maba kayak masih zaman-zaman kita bisa dibilang ada sedikit ala-alanya ya. Karena alanya. masih terbawa terbawa Iya suasana SMA gitu kan. Mungkin ada yang bikin TikTok bareng di kelas iya iya. atau eh bertingkah-tingkah nggak jelas gitu. Apalagi di kelas tuh cowoknya emang rada-rada Langka. iya Yang itu ciri khas dari pendidikan iya. matematika ya. Cowoknya itu langka juga. Terus kelas C ya. Kelas ya Saya kelas ya. kelas A. Kelas A saya cuma 4 orang. Di situ ada, tahu lah, Boim, Iya Andri, iya. Ridwan. Kalau di kelas C Ya kurang lebih banyakan di kelasnya sih. banyak ya. Iya cuma 7.
Jadi itulah ciri khas dari pendidikan matematika, salah satunya langkahnya ya kaum Adam gitu. Oke, itu kan momen tadi ya, salah satunya gitu. Mungkin banyak tapi nggak bisa diceritain semuanya. Ya makan bareng lah, bikin hal-hal yang aneh bareng lah kadang gitu. Kayak tadi kan makan di atas lantai gitu, tapi alasnya polos gitu kan, seolah-olah tatakannya langsung keramik gitu kan. Oke, eh, kadang saya tuh sempet ini loh apa, scroll atau mencari di gawai saya itu di handphone foto-foto zaman dulu gitu loh. Kadang suka aneh ngeliatnya. Teman-teman mau ngeliat ya foto-foto zaman dulu nih. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat nih, saya tampilkan ya. Ini perbedaan mungkin foto press area atau foto saya di zaman-zaman maba sampai sekarang. Pasti nih teman-teman yang sekarang angkatan baru merasa aneh. Kadang, kok gua buluk amat dulu ya. Sampai sekarang padahal. Sampai sekarang ya. Sekarang mendingan lah gitu Iya, kan, mendingan. kalau kita lihat mendingan gitu, agak terurus gitu. Cuman yang gua sering alami gitu Pres, kayaknya ngelihat foto dulu kurus, kering, dekil, nggak dekil banget sih ya, Iya, walaupun sekarang tetap kurus gitu, iya. setidaknya ada kurus. Itu mungkin yang kalau dari gua sering gua lihat Pres gitu. Dari zaman maba sampai sekarang beda ya. Dulu polos banget ya, kayak kagak tahu banget gitu ranah dari perkuliahan ini Iya, emang gitu. jahilnya emang. Heeh. Nanti bakalan saya tongolin foto-fotonya, mungkin bisa teman-teman kalian apa dah kalian lihat. Oke, itu mungkin sekilas dari eh, zaman maba ya. Pasti teman-teman mengalami hal-hal yang belum tahu apa-apa harus gimana, kadang masih bingung menjalani perkuliahan, kadang bahkan sampai tingkat sekarang pengen ngerasainnya ngulang, atau bukannya mengulang sih, maksudnya setelah udah tahu oh polanya kayak gini, kayak kepengen lagi gitu, mencoba lagi. Nah, terus ini kan kita di angkatan 2018 nih Pres ya, pasti kita udah ngalamin eh, kuliah secara offline dan secara online gitu loh. Barangkali teman-teman di sini kan yang menonton nih ada dari mungkin univ lain ataupun yang lainnya, khususnya jurusan pendidikan matematika yang eh, masuk ke UIN ini di jurusan pendidikan matematika pada zaman corona, Pres. Zaman Iya, corona. Ya, itu kan iya. ngalaminnya online gitu kan. Kasihan Belum ya. ketemu, iya, belum ketemu sama sekali apa dosen. Bertemunya mungkin ya sebatas gitu, melalui daring atau bahkan hanya beberapa dosen yang bisa ditemukan Iya, iya, gitu. pasti. Nah, sekarang kira-kira gimana sih Pres yang Pres alami gitu dari kuliah offline dan online gitu, perbedaannya gitu, mungkin bisa kita sharing dan teman-teman di Hmm. sini bisa tahu gitu bagaimana dari kuliah offline dan online. Iya. Sebelumnya nih, kalau masuk ke pembicaraan tentang perkuliahan ya, mohon Iya, maaf nih. Karena ya history perkuliahan gue juga nggak terlalu bagus-bagus banget gitu. iya, Ya sama lah kita. jangan buka kartu ya. Tapi kita tetap berusaha kok. Cuma ya emang terasa banget sih perbedaan dari Iya, zaman kita sebelum ada corona, zamannya iya, offline, sampai sekarang nih adanya corona, terus kita beralih ke pembelajaran secara online, itu bener-bener beda banget. Karena kita yang udah terbiasa tatap muka dengan hmm, pengajar, baik itu kalau di sekolah guru atau sekarang dengan dosen ya, kita biasa diajar secara langsung, apalagi perkuliahan kita adanya di pendidikan matematika yang notabene semua heeh. eh, Mata apa yang kita kuliahnya, heeh. pelajari ya berkaitan dengan matematika Iya yang betul. lebih mudah jika diaplikasikan secara langsung gitu, kita Heeh. diajari secara langsung. Nah ini sedangkan kita beralih ke cara online, pembelajaran yang ada ya menurut gue sih emang kurang efektif, karena emang dari Iya, kitanya juga butuh yang namanya
nanya langsung gitu. Kan kalau di Iya kelas iya enak, betul. kita bingung nanya langsung dijelasin di papan tulis. Kalau Heeh. sekarang kalau di online itu kadang fokus kita juga udah nggak bisa tahan lama. Kita Iya. fokus cuma beberapa saat nih. Nanti udah kesana sananya hilang fokus, udah ketinggalan satu, udah Iya iya. semua yang dipelajarin ketinggalan semua. Akhirnya ya apa yang kita dapat dari perkuliahan sehari-hari itu ya Nggak maksimal minim, ya, iya minim nggak ya, nggak maksimal banget. maksimal. Apalagi untuk kita-kita yang Karakter belajar ya. iya, yang apa ya, kurang cepet nangkep lah, Heeh. yang nggak Apa ya? superior gitu, nggak Superior. superior. Iya iya. Ya karena kan ada di kelas kita pastinya ada yang superior Heeh. gitu. Diajarin secara apapun nangkep, belajar sendiri pun nangkep, emang dia pintar dari sananya gitu. Iya. Yang IPK-nya 4 terus. Sedangkan Maka kalau kita kan emang butuh banget kan yang iya. belajar yang ulang-ulang, nanya terus ke dosen, tapi sedangkan dengan adanya suasana yang seperti ini, ya kita terbatas ngapa-ngapain, ya akhirnya ya gitu aja, akhirnya terlantar, apalagi bagi kita yang nggak bisa ngurus dengan baik apa yang kita Hmm. jalanin tuh di perkuliahan. Dan entah kenapa ya terasa kalau di perkuliahan secara online ya teman-teman, tugas yang ada tuh lebih berat. Rasanya malah lebih Iya, numpuk ya, lebih iya, banyak atau gimana? daripada waktu offline. Padahal kan Heeh. offline kita eh sama dosen pasti ketemu, jadi ngumpulin tugas udah pasti ada deadline-nya, tenggatnya segala Heeh. macam. Sedangkan ini waktu online kita dari jauh ngerjain tugas juga sebenarnya bisa banyak referensinya, Iya. nggak diburu-buru karena ya kita di rumah aja kan gitu, Heeh. di rumah bangun kuliah ngerjain tugas, makan, tidur, sholat. Hmm. Sedangkan kalau dulu kan pasti terhambat dengan berbagai hal yang lain, tapi kenapa Iya. rasanya emang lebih berat sih tugas-tugas di Oh, yang zaman Pras online. rasakan mungkin berat ya gitu. Iya. Kayak malah kayaknya banyak banget tugas gitu ya. Padahal waktu luang. Jadi tanda kutipnya ini antara kitanya ogah-ogahan atau apa nih? Iya, kayak lebih rajin kalau Ah, offline kita. ya. Secara nggak langsung gitu. Malah kalau online gini kayak gimana ya? Padahal ada waktu luang ya. Jadi relatif dong. Hmm. Antara kitanya emang mager atau gimana ya? Maksudnya dengan kondisi apa online gini kan apa namanya kurang maksimal gitu belajar. Saya pun ngerasanya gitu gitu dengan belajar online, terkecuali yang tadi dibilang fresh gitu, orang-orang yang memang ternyata mudah untuk memahami materi walaupun sikon ataupun teknik belajarnya melalui daring gitu kan, Iya. karena kita tidak bisa menyalahkan juga apa namanya Hmm. yang mengajarkan kita ataupun Pasti apa dan pasti. menyalahkan pemerintah, karena ini ya solusi yang ada gitu loh. Yang salah jika kita emang tidak apa mencari solusi gitu dan menyelesaikan masalah tersebut. Hmm. Emang jadi gitu teman-teman, apa perbedaannya sih yang dimaksud press atau dialami press gitu. Di offline kita lebih bisa apa ya berkreativitas kan mungkin gitu, karena berkomunikasi langsung gitu, mengetahui karakter teman-teman semua, mengetahui karakter dosen yang ada gitu, dan lebih membuat apa, kalau yang saya rasakan gairah semangat kita pun lebih bagus gitu kan kalau offline. Saya pernah kejadian gini pres, semenjak online ya itu saya pernah apa ya, bahasanya bukan stres sih, kayak distract atau gimana ya, distract atau Ah, gimana ya, ah, bahasanya sih distract yang saya sebut tuh, kayak 1 minggu itu saya down gitu, down gara-gara teknik perkuliahan tuh online kayak jenuh gini jenuh. gitu, jenuh gitu, sampai-sampai ya naudzubillah saya tuh apa ya, ini jadi curhat nih, mengurung diri gitu bahwa ini gini amat ya, kayak merasa paling apa ya bahasa, paling terpuruk gitu loh, paling gua eh, belajar di kuliah kok gini ya, yang teman-teman lain bisa ya, gua padahal sama-sama makan nasi gitu loh, sama-sama makan makanan yang biasa dikonsumsi gitu, tapi
ngerasa bahwa gua nggak, apa namanya, nggak bisa maksimal gitu seperti teman-teman yang lain gitu. Pernah gua ngalamin kayak gitu Pres, selama 1 minggu itu, maaf ya, gua off kuliah gitu loh, dan itu mengurung diri aja di kamar saat itu Pres. Pernah gua ngalamin semenjak online ini ya, yang gua rasakan kayak gitu. Tapi itu, apa namanya, jangan sampai terjadi lagi lah pada gua ataupun teman-teman yang lainnya gitu. Nah, kira-kira menurut Pres, kan mungkin Pres sudah, apa namanya, ngalamin eh, proses yang Pres alami gitu. Dengan kejadian saya kayak gini, sebenarnya apa sih yang harus saya sikapi gitu dalam menjalani perkuliahan? Apalagi Pres ini kan juga saat ini memimpin di sebuah organisasi internal yaitu HMPS gitu, menyinkronkan perkuliahannya gitu dengan kondisi offline dulu dan online sekarang. Itu gimana Pres? Iya, iya. Lanjutin yang tadi dulu ya. Oke, Sebenarnya boleh. walaupun emang kita ngerasa berat, ngerasa tugas itu lebih banyak di saat online ini dan menjadi beban untuk kita, ya ujung-ujungnya tetap aja itu udah amanah buat kita Hmm, dan harus kita selesain. betul betul betul. Itu yang pertama. Kita harus nentuin itu gimana pun caranya, ya itu udah jadi kewajiban kita, itu tugas kita ya harus kita kerjain dan kita kumpulin. Ya walaupun bisa lewat deadline. Iya iya iya. Dan kalau di saat ini karena emang entah ya, di sosial media juga atau di realita banyak Iya. orang yang emang mengeluh dan nggak tahu kenapa lebih banyak nggak kuat gitu ngejalanin kehidupan yang seperti ini. Padahal ya Iya. kita kalau emang ingin hidup dengan baik sesuai dengan apa yang kita mau, ya sebenarnya nggak boleh ada kata menyerah sih. Kita boleh Hmm. lelah, tapi kita nggak boleh menyerah. Oke, kita boleh lelah tapi Iya, kita nggak boleh menyerah. Lelah itu ya manusiawi ya iya, Pres ya. lelah manusiawi. Kita punya stamina, kita punya tenaga, ya lelah wajar. Kita Iya kita lelah, kita butuh istirahat, butuh rehat, tapi ya tetap nggak boleh menyerah. betul Ujung-ujungnya betul. kalau udah istirahat, udah rehat, ya stamina kembali, ya kerjain lagi. Jangan Iya betul. Hilangkan, ditunda-tunda lagi, dilupakan jangan ya. dilepas gitu. Karena itu udah apa ya, udah sesuatu yang udah Diberikan pada kita mm, ya oleh iya, Allah gitu. udahlah kita hidup kerjain aja dan kalau nggak gitu ya kita nggak berproses karena itu juga salah satu Iya bagian dari proses hidup kita, perjalanan yang betul kita betul lalui betul. gitu. Ya kalau kita apa-apa gampang menyerah, apa-apa gampang apa ya, gampang ngelepas, apa yang mau kita dapet gitu. Apalagi udah sampai sejauh ini kita hidup Iya. udah berapa tahun? dua Nah, puluh Pres berapa? kemarin baru 21. 21 sama. Bulan apa Pres? Agustus. Agustus. Saya Juni. Ini baru 21 tahun 3 bulan. Berada September, di Oktober, dunia ini November. ya. Iya, masih muda lah. Udah. Tapi ya gitu, sejauh ini selama 21 tahun ya Hmm, nggak mungkin lah kita nggak pernah ngeluh. pasti Nggak mungkin. ada. Nggak mungkin kita nggak pernah ngerasa capek. Pasti. Karena kita semua manusia, kita bukan malaikat Betul. yang emang dikasih anugerah oleh Allah nggak pernah lelah gitu. Iya betul Tapi betul. ya gitu, setelah kita istirahat, setelah kita makan gitu istilahnya, ya kita harus kerja lagi Iya betul betul. gitu. Jadi, apa ya, intinya kita boleh lelah gitu, tapi jangan sampai karena lelah itu kita menyerah gitu. Mm, Tapi apa, kata lelah itu bukan sebuah akhir ya, mm, tapi sebuah persinggahan sebentar gitu untuk kita bisa melanjutkan perjuangan dan proses kehidupan kita gitu. Ibaratnya ya handphone ya mungkin atau mm, yang lainnya sudah mau lowbat gitu, notifikasi 10% ya. Ayo kita cas lagi, mm. kita
miringkan HP lagi. Iya, kita pilihkan HP lagi, kita pakai popol dan kupa lagi. Gitu. Layar apa, Pras? Tank aja kita mah, Oh, nggak tuh. support. Gitu. Kenapa jadi kayak situ? Oke, kayak gitu ya. Jadi Hmm. ini jadi ke apa, bergeser ke permasalahan yang tadi saya alami gitu. Antara distrik dan ngedown itu mungkin teman-teman pasti alami gitu. Bahkan sering kita melihat snap-snap ataupun postingan di medsos teman-teman yang mungkin ngeluh kadang ya, mungkin kadang sedih. Itu ya wajar terjadi gitu. Kalau eh, menurut Pres gitu, se apa ya, sebaik-baiknya kita itu menjalani hidup itu bagaimana? Sepahit-pahitnya dan sebaik-baiknya kita menjalani Aduh, hidup. sepahit-pahitnya dan Sebaik-baiknya. sebaik-baiknya. Ya, hidup memang pahit sih. Hidup memang Iya. pahit. Kita dari awal lahir sampai sekarang masih diberikan rezeki untuk hidup. Hmm. Ya pastilah, setiap orang punya bebannya sendiri, punya masalahnya sendiri. Tapi ya balik lagi, ya kalau kita mau ambil husnuzonnya, ya ini semua udah rencana yang dibuat, udah skenario semua ini. Ya kita walaupun kita banyak ngeluh, banyak eh, nyesel, banyak kecewa dengan apa yang kita alamin, ya ujung-ujungnya ya kita kembali. Kita nanti ya pasti ada waktu sendiri untuk bisa muhasabah. Wah, Mhm. ini jangan jadi sesi sedih tapi ya. Jangan jadi sesi sedih. Ini ya sekedar Apa ya? omongan Iya, iya. apa ya? Motivasi gitu ya, Hmm. atau apalah disebutnya gitu. Karena ya bukan motivator juga kita. Seenggaknya mungkin Iya, bisa iya. jadi tamparan buat diri sendiri, atau mungkin Betul, teman-teman betul. bisa jadi eh, pengingat juga bagi semuanya. Ya karena ujungnya kita nanti kembali, ya apa yang kita jalanin udah rencana dari sananya, dari yang maha kuasa. Iya, iya, betul. Ya ujung-ujungnya satu lagi, pasti banyak teman-teman yang tahu, ya semoga lelah kita menjadi lelah, Iya, iya. ya kan. Betul, betul. Itu banyak banget pasti teman-teman posting, teman-teman lihat di snap yang teman-teman punya, ataupun dari orang-orang terdekat teman-teman, pasti sering Hmm. banget, semoga lelah ini menjadi lelah. Ya walaupun memang nggak gampang, setidaknya kita udah punya dorongan, setidaknya Betul. kita bisa punya cara gimana sih agar kita nggak berhenti untuk bersemangat, nggak berhenti Iya, iya. untuk capek, capek hidup gitu. Betul, Karena betul. kayak kalau kita capek hidup terus, ya nggak bagus juga gitu. Kita Betul. udah diberikan hidup, kita ada di dunia ini ya Hmm. untuk beramal, baik itu pada Allah Subhanahu wa taala ataupun pada orang-orang di sekitar, pada lingkungan kan. Hablum minallah, hablum minannas. Iya, iya, iya. Ya kalau bisa juga hablum minal alam gitu. Semua itu saling Iya, sinkronisasi saling ya, sinkron. berkesinambungan. Kalau kita udah bisa eh, menyetujui itu semua di diri kita, apa yang kita lakuin pasti insya Allah nanti ada ujungnya, pasti ada solusinya. Hmm. Apalagi kita pendidikan matematika, Iya, kita tahu kan ada grafik yang rumusnya itu Y sama dengan X. iya, iya, betul. Grafiknya kemana itu? Kalau kita Ah, arahkan grafiknya lurus ke atas, itu kan berarti kayak hablum minallah. iya. Kalau ke samping, hablum minannas, ke lingkungan. Ah, ah. Kalau kita samakan Y sama dengan X, ketika Y-nya turun, Mm-mm. tapi X-nya bagus, ya grafiknya akan menuju tahingga, tapi di kuadran 4, yang mana itu Iya, iya. negatif kan. Betul. Iya, X-nya positif, Ah, ah. Y-nya tapi negatif. Tapi ketika hablum minannasnya bagus,
tapi hablum minallahnya jelek, itu emang grafiknya X-nya positif, Iya. kebalik, ketika hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya jelek, Y-nya positif, kita ke atas sih. Tapi ke atasnya ke sebelah kiri. Iya, iya. Iya, karena Y-nya positif, X-nya negatif. Jadi nggak bagus juga. Yang bagus itu ketika Y sama dengan X-nya, Y-nya positif, X-nya juga positif. Jadi kita bisa Iya, iya, menyeimbangkan betul. hablum minallah dengan hablum minannas, sehingga kita bisa menuju titik tahingga koma tahingga, yang mana itu adalah tujuan kita sama-sama, yaitu tempat terbaik yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, gitu sih. Luar biasa itu Itu analogi yang dikaitkan ya. iya, harusnya kita sebagai bagian dari jurusan kita gitu, pendidikan matematika, harusnya bisa sadar itu salah satu yang bisa kita refleksikan loh dari matematika ke kehidupan. Apalagi jangan sampai kalau Y-nya negatif, X-nya juga negatif, Anjir semua ngejorok ke bawah. curang dong. Itu jangan sampai lah Oke. gitu. Jadi itu sepintas ya. Jadi renungan ya Iya. dari pres kita ya, bahwa di kehidupan ini ya ada ibaratnya, saya tangkap tuh ya ibarat roda berputar kan ya. Ada masanya kita di bawah, ada masanya kita di atas. Jadi sebaik-baiknya apa sih, sepahit-pahitnya kita hidup ya jangan sampai kita merugikan orang lain kan ya. Dan sebaik-baiknya hidup juga ya kita kalau bisa bermanfaat untuk orang sekitar kita gitu. Oke, luar biasa ya obrolan kita pada kesempatan ini ya. Mungkin banyak yang bakalan kita obrolin gitu Pres, tapi karena mungkin waktu yang apa terbatas gitu, Terbatas sih, sehingga iya. kita tidak bisa melanjutkan. Jadi kesimpulannya dari masa maba tadi Pres Arya pasti mengalami apa namanya, nggak tahu apa-apa gitu. Pertama, bukan nggak tahu apa-apa tuh ya nggak tahu banget gitu, maksudnya di ranah perkuliahan belum tahu banget soal perkuliahan itu gimana polanya, dan dia dibantu oleh teman-teman semuanya. Kemudian hal-hal lucu pun ada terjadi, kemudian sampai pada dimana masa offline dan online terjadi. Itu merupakan perbedaan yang sangat menjomplang banget ya. Jadi kita tetap semua jalani apa yang kita mampu, silakan kita jalani. Ketika kita lelah, kita beristirahat sejenak gitu. Ketika kita sudah pulih kembali, silakan kita lanjutkan aktivitas dan proses dari kehidupan kita. Oke, saya Fikri Ananta Baharudin, dan ini narasumber kita Arya Widianto. Arya Widianto. Kami pamit undur diri, sampai bertemu pada podcast yang berikutnya, yaitu pada Pomet Podcast Matematik. Kita akan berjumpa pada narasumber-narasumber lainnya yang lebih menarik, dan kita akan membahas topik-topik yang lainnya. Semoga juga mungkin Pres Arya bisa diundang kembali, kita ngobrol lagi ya suatu saat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.